Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, wabil khusus kepada seluruh Idarah Syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kota Bentang, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada sore hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita sekalian bisa bersilaturahim di tempat ini, dan alhamdulillah silaturahim pada kesempatan sore hari ini yaitu silaturahim yang kedua kali. Yang pertama tadi malam yaitu Idarah Syu'biyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Kabupaten Kutai Timur, dan tadi rencananya jam 11 sudah sampai di sini, akan tetapi meleset dari perencanaan. Dan sekarang alhamdulillah kita semua dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kami atas nama Idarah Wusta yang sebelum Ramadan, kalau nggak salah kurang 2 hari, dan alhamdulillah pada waktu itu kami yang diberi amanah pada waktu itu di Samarinda, dan alhamdulillah sekarang kami sudah mendapatkan surat keputusan atau SK dari Idarah Aliyah Jatman yang ada di Jakarta. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya perkenalkan dulu, nama saya Anwar Zuhdi, ya. Dan saya dulu pernah tinggal di Bontang, tepatnya di Brebes, ya, tengah, ya, tepatnya di Lembah. Kemudian samping kiri saya yaitu Mas Jaludin, sarjana hukum. Beliau adalah sekretaris Jatman Idarah Wusta Kalimantan Timur. Kemudian sampingnya lagi Mas Heri Nursanto, sarjana ekonomi. Beliau adalah wakil sekretaris Idarah Wusta Kalimantan Timur. Kemudian samping kirinya lagi yaitu namanya Muhammad Idris, MPD, ya. Ini MPD betulan, Pak, bukan MPD guyonan, ya. Kalau MPD guyonan apa kemarin? Magister pembaca doa, enggak, Pak, ya. Jadi di Jatman Kaltim ini yang tidak punya titel itu saya sendiri, Pak, ya. Dan insya Allah kami akan berusaha untuk menjalin silaturahim, konsolidasi antara Syu'biyah dengan Wusta
Dan semoga apa yang kami cita-citakan untuk mengibarkan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah semoga akan segera tercapai. Kemudian yang sebelah sana itu Mas Andri Lesmana, bidangnya apa? Lajnah apa? Beliau ada lajnah, salah satu yang megang lajnah koordinator SDM. Kemudian yang ada di depan itu kru dari NO Channel Damai TV. Mungkin hanya ini saja kami sampaikan, ya. Insya Allah nanti akan kita sambung pada silaturahim yang akan datang. Yang penting, ya, Ustaz Syekh Rozi tidak bosan-bosannya. Jangan salahkan kami. Kapan-kapan mungkin saya langsung masuk lewat dapurnya kalau tahu rumahnya. Ya, gitu. Ya, semoga silaturahim seperti ini akan berlanjut dan terus-menerus bisa istiqomah sehingga antara Idarah Wusta dengan Idarah Wusta dengan Idarah Syu'biyah akan tetap terjalin, berjalan bersama-sama untuk menyebarkan dan menebarkan semua thariqah yang ada dan tergabung di dalam Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dan perlu kami sampaikan, sekarang ini lagi gencar-gencarnya organisasi lain yang tidak masuk di dalam Nahdlatul Ulama. Tidak usah saya sebutkan, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Yang hati-hati ketika mengikuti jam'iyah atau organisasi. Oleh karena kita orang Nahdlatul Ulama, paling tidak kita semua ikut nimbrung berjuang di dalamnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kedua saya serahkan kepada Bapak Ustadz Syekh Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh penesepuh yang saya hormati, wabillahi khusus Batang Kiai Anwar Zuhdi serta rombongan Idarah Wusta Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang sudah berkenan hadir di Puntang, di Syu'biyah Puntang. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita, pertemuan keluaran panjenengan sedaya niki mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam dengan iringan doa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, semoga tercurahkan kepangkuan sang tauladan umat, sang penuntun umat, sang pemberi syafaat min yaumil hada ila yaumil qiyamah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Syu'biyah Puntang alhamdulillah walaupun dibilang mati juga enggak mati, dibilang hidup ya susah untuk bisa melangkah lebih jauh. Mudah-mudahan dengan kepengurusan Wusta baru, mudah-mudahan Puntang juga ikut giat kembali untuk melakukan sebuah amalan, baik itu yang umum maupun yang khususiyah. Di Puntang banyak pengamal thariqah, di antaranya adalah Qadiriyah wa Naqsabandiyah,
yang terbesar saya kira di Bontang dari jamaah-jamaah kita yang berthariqah melalui mursyid yang pertama Qadiriyah wa Naqsabandiyah Mbah Kiai Muhammad Sudid Lutfi Hakim bin Muslih Pekalongan Meranggen ya. Beliau 3 kali ya, ke Bontang saat itu almarhum. Alhamdulillah kemudian dilanjutkan oleh Gus Lafib beliau, kemudian yang lokal dari Samarinda Mbah Kiai Ghazali yang sering wejangannya di Bontang mulai dari awal hingga saat ini. Kemudian terakhir beliau menunjuk mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Mojokerto Mbah Kiai Haji Fakih Usman. Beliau agendanya setiap tahun, setiap Sakban itu ke Bontang keliling Sangatta sampai ke Berau, sampai putar-putar beliau setiap Sakban. Namun saat pandemi 2 tahun ini beliau absen. Selanjutnya kami perkenalkan, saya sendiri mulai awal sebagai sekretaris, kebetulan ketua juga berhalangan hadir pada kesempatan ini. Pada awalnya terbentuknya Suqbiyah itu Rois dari Suqbiyah Bontang itu Bapak Kiai Haji Muhammad Sabitah, beliau sudah almarhum, dan beliau juga mencita-citakan ada tempat untuk zikir khusus. Ya ini yang kita tempati sekarang ini sudah terlaksana, terbangun. Ini beliau ini sudah mempersiapkan tanah wakaf ini dengan menguruk dan lain sebagainya, tapi beliau kabundut duluan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Muhadi. Bapak Muhadi asal Demak, itu Rois di Suqbiyah Bontang, tapi beliau juga sudah keluar dari Bontang, di Tenggarong atau di mana, jangan kurang paham. Sehingga untuk kepengurusan yang baru kami susun kembali, kita mohonkan agar nanti bisa ter-SK-kan. Kemudian yang di sebelah saya Pak Kiai Hamim, ini mulai awal sebagai badal. Kalau di Kiran khususnya beliau yang mimpin dan ditunjuk badal di Bontang untuk amalan-amalan khususnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian Pak Sarno itu diwakil ketua, yang nantinya ada Pak Rahmat Samiti yang akan kita pasang sebagai ketua. Roisnya Pak Kiai Imam Hambali itu rencana. Mudah-mudahan ke depan kita bisa eksis lagi, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan umum dengan jamaah-jamaah thariqah yang lain yang ada di Bontang. Ada Tijaniyah, ada Samaniyah, ada Naqsabandiyah Al-Haqqani ya. Kemudian ada Naqsabandiyah Qadiriyah Alawiyah juga ada ya. Itu mohon nanti arahan dan bimbingannya ke depan, mudah-mudahan Bontang Suqbiyah Bontang bisa melaksanakan, bisa melakukan kegiatan yang secara umum dengan teman-teman thariqah yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf bila penyambutan pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman pengurus Suqbiyah Bontang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf. Tadi harusnya saya yang membuka karena saya selaku sekjen, tapi karena kondisi tadi itu saya kurang fit, jadi saya kasih ketua dulu untuk ngomong. Jadi begini, langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, para pengurus Jatman,
Suubiah Bontang. Kadang-kadang untuk menambah jamaah kita itu, kendalanya untuk berjatman itu, menambah jamaah itu agak sedikit sulit untuk menerangkan orang pentingnya bertorikoh. Saya tidak ingin mendalil karena saya tidak ahli dalil dan saya tidak mondok. Minimal saya memberikan rangsangan berpikir mengapa pentingnya bertorikoh. Jadi Jatman itu dia punya lembaga namanya Matan. Matan itu adalah organisasi formalnya Jatman. Jadi Matan ini singkatan dari mahasiswa ahli torikoh An-Nadiyah Al-Mu'tabaruh. Kalau di organisasi-organisasi lain itu metode pengkaderannya untuk menjadi kader di suatu organisasi harus ada melalui proses kaderisasi. Misalkan di Ansor ada DTD dan lain sebagainya. Kalau di Jatman itu namanya dia harus masuk ke Matan. Nah, Matan ini kan kalau yang melalui proses kaderisasi itu kan biasanya yang muda-muda itu. Nah, sehingga bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya kadang-kadang kalau kita ngajak orang untuk bertorikoh, mereka bilang saya masih muda, ngapain bertorikoh gitu. Nah, ini salah satu yang keliru. Karena kenapa? Menurut pandangan saya bahwa bertorikoh itu penting untuk membentengi akidah-akidah anak-anak kecil maupun yang dewasa. Hari ini adik-adik kita banyak yang kira-kira yang terkena pergaulan bebas sehingga tidak terkontrol pergaulannya sehingga terjerumus di pergaulan bebas. Misalkan ada penyalahgunaan narkoba, terus kemudian tawuran dan lain sebagainya. Saya rasa ketika waktu anak-anak kita itu bisa dikader di Matan, itu saya rasa itu Matan itu mampu membentengi anak-anak itu agar tidak terjerumus di hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Harapan saya adalah mudah-mudahan ketika terbentuknya Suubiah yang baru di Bontang, Matan di Bontang juga ikut terbentuk gitu. Matan itu tidak harus mahasiswa, tetapi ketika dia masih memiliki jiwa muda, dia masih memiliki jiwa untuk terus belajar, dia boleh bermatan gitu. Nanti di sebelah saya ada ketua Matan wilayah Kalimantan Timur. Kalau mau membentuk silahkan koordinasi sama beliau untuk membentuknya. Terus kemudian nanti kalau untuk kepengurusan kita akan support terus. Memang kita ini kalau untuk mengurus Jatman wilayah Kalimantan Timur terlalu prematur. Yang pertama kami dari segi usia masih muda sekali, dan kedua juga dari segi ilmu juga sangat terbatas, tetapi karena sudah diberi amanah maka insya Allah kami akan menjalankan yang terbaik gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran kami sebagai pengurus Jatman wilayah ini menjadi solusi terbentuknya dan terkoordinirnya Jatman di wilayah Kalimantan Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo pimpin doa. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم الله يقضي الحاجات الله يقضي الحاجات الله يقضي الهمات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا دافع البريات اللهم يا دافع البريات اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله اللهم اجعلني من جنبها من جنة والآخرة ويقضي لنا بأجل الحاجات أن تدخل من جل شيء
وترفعنا بالدرجات وتبلغنا بالشفيع المخارج وحياة الكرام ربنا تجب ربنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله بيدك يا كريم إنك يا الله نزل بالحق يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان اللهم نور قلوبنا بنعمتك محبتك معرفتك اللهم نور قلوبنا بنعمتك محمد صلى الله عليه وسلم نور قلوبنا صلى الله عليه وسلم بركتك نغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وحبتنا يا ولد اللهم اهدنا بالخير واهدم لنا بالإسلام واهدنا بالإيمان واهدم لنا نفسنا وخاتمة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة